hormati Ibu Kepala TK Pertiwi Kecamatan Tapen serta rekan-rekan guru yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa tatap muka untuk menerima informasi yang kemarin saya dapat dari webinar untuk segera disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru supaya bisa melaksanakan pembelajaran dalam situasi COVID. Pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan daring atau luring atau gabungan antara daring dengan luring. Daring itu artinya dalam jaringan, sedangkan luring di luar jaringan. Kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat di sekitar kita. Kita buat pemetaan dulu berapa wali murid yang mempunyai HP Android. Yang tidak punya berapa jumlahnya kita petakan. Lalu kita baru bisa mengambil sikap, mengambil daring atau luring yang kita pakai. Kalau banyak yang ibu-ibu atau wali murid tidak punya, ibu guru bisa mengupayakan agar semua siswa tidak merasa tidak sekolah. Kita tetap pembelajaran. Pembelajaran artinya semua pembelajaran bukan dibebankan ke wali murid. Bukan sekolah dipindahkan ke rumah. Bukan. Jangan ada istilah sekolah itu dipindahkan ke rumah. Jadi wali murid itu jangan merasa bebannya bu guru dilimpahkan ke wali murid. Semua kegiatan bu guru yang mengupayakan wali murid hanya membantu seadanya apa yang ada di rumah. Jadi bu guru harus benar-benar berjuang untuk kreatif. Melihat di sana, di lingkungan rumah wali murid itu apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kira-kira ada apa? Ya. Jadi tolong jangan sampai wali murid merasa terbebani apa yang menjadi beban guru dibebani oleh wali murid. Dan siswa jangan ditekan harus selesai seperti yang ada di sekolah. Karena kondisi sekolah dengan kondisi rumah tidak sama. Kalau di sekolah semua mainan ada, semua alat ada, sedangkan di rumah tidak sama dengan apa yang ada di sekolah. Jadi selain kita memberikan pengertian tentang pembelajaran kepada wali murid, tapi ingat ibu guru bahwa wali murid itu tidak mempunyai bekal pedagogik. Rata-rata masyarakat di Tapen itu pendidikan wali murid SMP, SMA yang tidak mempunyai bekal. Tolong itu dipahami. Dan kegiatan setiap hari itu hanya satu kegiatan. Satu kegiatan itu harus mencakup 6 aspek. Sama dengan apa yang kita terapkan sebelum COVID. Pembukaan. Di pembukaan kan ada bercakap-cakap. Kita memberikan masukan ke wali murid. Harus ada pembukaan. Intinya tidak seperti apa yang di sekolah. Kita cuma memberikan masukan ke wali murid, jangan pas langsung ini kerjakan harus selesai sekarang, jangan sampai seperti itu ke siswa. Jadi setiap hari guru itu memantau, jangan sampai lengah guru itu untuk memantau wali murid. Bagaimana Bu bahasanya yang sopan, yang kira-kira tidak merasa tersinggung wali murid. Bagaimana siswanya di rumah, keadaannya di rumah bagaimana, anak itu bagaimana, siang tidur apa enggak. Tolong itu bu guru harus aktif untuk menanyakan kepada wali murid. Mungkin ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada? Kalau ada saya lanjut ya. Sekarang langsung bagaimana sih kalau
dulu kan RPPH, sekarang hanya RPPM. RPPH tidak usah dalam kondisi COVID seperti ini, dalam kondisi BDR, belajar di rumah. Jadi RPPM itu masalah tema itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya tema rekreasi kan tidak mungkin ya, itu diabaikan saja sudah, tidak masalah. Jadi kita mengambil tema itu yang ada di lingkungan masyarakat itu. Misalnya temanya alam sekitar, itu bisa dipakai. Selain diri sendiri ya, bisa tema apa lagi selain alam semesta kan? Tema-tema binatang, tanaman, itu bisa dipakai itu. Yang kira-kira tidak bisa, jangan dipakai. Yang dekat dengan lingkungan anak. Makanya kita harus benar-benar paham tentang kondisi dari lingkungan sekolah. Dalam kondisi seperti ini, baik zona hijau, kuning, oranye, apalagi hitam ya, tidak boleh. Kemarin dari Ijen memang tidak boleh untuk PAUD, tidak boleh tatap muka. Misalnya ada kelompok 5 anak dikelompokkan, itu masih tatap muka, tidak boleh, tidak diperbolehkan karena kondisi anak dari mana datangnya, yang satu dari mana kita tidak tahu. Pembelajaran itu kita sampaikan 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali kita sampaikan. Kalau memakai luring ya, kalau daring kan tiap hari kita menyampaikan. Kita buat pekerjaan, makanya dibuat pemetaan berapa siswa itu yang memiliki HP Android. Di pemetaan itu baru kita menentukan, oh ini yang kelompok A daring misalnya, yang kelompok B luring, atau sebaliknya. Jadi guru setiap hari harus menyampaikan pembelajaran itu. Jika memakai luring, 1 minggu 1 kali, penjelasannya harus detail ke wali murid. Jangan sampai wali murid itu bingung. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih waktunya untuk Ibu Pengawas. Terima kasih juga hadirnya di TK Pertiwi. Ini tentang yang tadi, tentang pemetaan untuk murid. Nah, di sini kita itu menggunakan gabungan antara daring dan luring dengan sistem begini. Untuk daringnya kita membuat video tutorial selama 1 minggu. Jadi hari pertama itu ada petunjuk ini untuk hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian untuk luringnya kita mengundang wali murid. Kemudian itu hanya dibatasi dan tidak semua langsung kita undang. Jadi dibatasi jamnya untuk kelompok A juga kelompok B tanpa membawa putra putrinya. Kemudian kita menjelaskan kepada wali murid tentang tugas atau LKA yang kami sisipkan di situ. Jadi di situ sudah ada LKA, sudah ada video tutorialnya. Apakah ini penyampaian seperti ini bisa dilaksanakan seperti itu? Mohon bimbingannya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Mengenai yang daring dengan video itu bukan 1 minggu 1 kali disampaikan sekaligus, tapi harus tiap hari. Kalau daring itu tiap hari. Kalau daring kita bisa memakai Zoom yang gratis ada, cuma ada batasnya 8 orang yang gratis. Kalau yang tidak gratis bisa memuat 1 kelas itu bisa dengan biaya. Jadi kita di rumah ibu-ibu dijadwalkan jam sekian. Sudah siap? Apa ibu-ibu sudah siap? Jadi semua dilihat kesepakatan dulu dengan ibu-ibu. Kira-kira ibu itu jam berapa yang siap melaksanakan daring itu? Karena kita harus lihat kondisi ibu-ibu. Kadang ibu-ibu pagi masih masa lain dengan kita yang memang sudah dinas, pagi sudah harus standby sesuai dengan kewajiban kita.
Jadi ibu-ibu kan sudah kalau pagi terbiasa sibuk ini itu kan. Nah, kita tanyakan dulu ke wali murid. Jam berapa kira-kira bisa melaksanakan dari itu tatap muka itu. Jadi ibu-ibu bisa melaksanakan, bu guru bisa melaksanakan di sekolah, ibu-ibu tetap pelaksanaannya di rumah. Kita pantau, kita berikan dengan anak-anak. Jadi ibu itu mendampingi di rumah, mendampingi siswa, tapi tempatnya di rumah masing-masing. Itu kalau daring. Kalau luring itu boleh disampaikan 1 minggu 1 kali. Kegiatannya harus jelas, kita menjelaskan ke wali murid. Lembar pertama, hari pertama ini yang harus dikerjakan. Hari kedua harus jelas, penjelasannya harus detail. Tugas itu jangan selalu LK, 1 minggu LK-nya ada 6, kasihan anak-anak. Kan banyak permainan warna, ada seni karya, ada bisa drama, bisa bermain dengan kakak. Sisi drama kan seperti itu. Kalau di rumah bisa dilaksanakan seperti itu. Paham? Insya Allah paham. Mari saya lanjut ke RPPM. RPPM kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat RPPM. Di sana tema disesuaikan dengan kondisi lembaga masing-masing. Jadi walaupun satu kecamatan tidak sama temanya. Tema yang dipakai duluan yang mana silahkan. Kita lanjut ke penilaian. Penilaian harian yang dipakai adalah penilaian yang hasil karya. Hasil karya, kalau sebelum COVID kita memakai tiga penilaian ya, checklist, anekdot, hasil karya. Yang kita pakai selama COVID ini yang hasil karya. Hasil karya itu kita akan menerima foto dari wali murid. Nah, foto itu kita print, kita buat kolom. Hasil pengamatan itu kita merangkum informasi dari wali murid. Semua informasi dari wali murid kita rangkum di hasil pengamatan itu. Karena penilaian wali murid dengan bu guru tidak sama. Kadang-kadang wali murid ingin anaknya semua wali murid keinginan anaknya itu adalah anak yang terbaik. Kita harus paham tentang wali murid, karakter wali murid. Guru juga harus memahami karakter wali murid. Ada bisa tidak ada bisa ada kan, seperti itu. Kita harus memahami, oh ini memang orangnya jujur, memang seperti ya. Ini yang dilaporkan oleh wali murid kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi anak. Jadi guru itu harus memahami setiap karakter wali murid, harus memahami itu. Terus di indikator KD dan indikator di sana bisa papan ya buat kolom saya ya. Ya. Di format penilaian hasil karya ini bisa 1 lembar itu bisa 1 minggu. Jadi di atas kan ada nama anak ya buat kolom. Di sini hasil karya. Saya sikat. Di sini hasil pengamatan. Maaf tulisannya kayak ya. Sini KD indikator. Indikator. Di sini CP. Capaian perkembangan anak. Ini tambahan. Ini fotonya anak. Di sini nama anak siapa? Di sini ini kan 1 hari, 2 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari seterusnya. Hasil pengamatan ini yang dirangkum dari informasi wali murid. Informasi wali murid kita rangkum di sini hasil pengamatan. Jadi
pengamatan yang informasi dari wali murid kita rangkum di sini sesuai dengan pengetahuan dari ibu guru. Jadi di sini hasilnya ibu guru yang tulis di sini. KD-nya apa, indikatornya apa, ditulis ini. Misalnya ini bahasa dulu ya, bahasa berapa, ditulis di sini nomornya, kegiatannya apa. Ini selain bahasa nomor berapa ditulis, kegiatannya apa, kognitif, apalagi seni ya, seni. Nah, tapi dalam satu kegiatan di sini 6 aspek itu harus masuk. Tapi yang ditulis di intinya aja 3. Yang ditulis di sini 3 ini intinya, bahasa, kognitif, yang mau dinilai. Artinya yang ditulis di sini yang mau dinilai. Tetapi cara menyampaikan ke wali murid, semua aspek perkembangan harus masuk. Tapi tolong dijelaskan, wali murid tidak paham 6 aspek itu, tidak paham. Jadi kita harus detail. Tidak usah diterangkan bahasa nomor sekian, tidak usah. Yang penting wali murid itu kegiatannya tahu. Tidak tahu nomor-nomor kalau wali murid. Nah, di sini ada tambahan kolom capaian perkembangan. Capaian perkembangan di sini apa nilai? Apa nilai itu? BB apa? Berkembang sesuai harapan. Berkembang sesuai B harapan. BSH. BSH itu Bintang bintang berapa? 3. Nah, ditulis di sini. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal nyalin ke dalam penilaian bulanan. Lebih simpel, biar tidak lupa. Jadi langsung kita masukkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, ada yang ditanyakan, ayo. sudah langsung ke bulanan ya. Tinggal nyalin. Ini Ini sudah mingguan ini. Tinggal nyalin. Nah, makanya ini hari ke-1 apa? Hari ke-1 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. tetap beranak ya Bu. Iya. Tetap beranak. Satu lembar Terus satu yang lembar. CP itu penilaiannya diluluskan ya Bu dengan bahasa. Iya, diluluskan ini. Kolomnya diluluskan di sini. Berarti per lembar itu 1 anak ya Bu? Iya. Iya. 1 anak yang dipilih berapa orang gitu ya Bu? Nah, penilaian itu kan semua anak harus dinilai. Semua anak harus dinilai, tetapi kita penilaian sama dengan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu sebelum Covid penilaian misalnya dalam satu kelas siswanya ada 12 dibagi 6 ada 2 berarti setiap hari kita menilai 2 anak. Berarti 1 minggu anak itu dinilai 1 kali. Tidak kita pas yang 12 anak setiap hari dinilai, enggak. Tetap seperti dulu penilaian kita bagi jumlah hari, jumlah anak dibagi jumlah hari. Jadi rata. Misalnya 1 minggu anak itu dinilai 2 kali, 2 kali. 1 kali, 1 kali semua. Paham? Kan satu anak dapat jatah 1. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Muncul. anak itu muncul Iya. yang Iya. dinilai. Sama. Misalnya SMA-nya yang kita nilai. Jadi pas muncul ngisi lagi di sini. Terus dirangkuman sama dirangkuman itu
apabila ada pertanyaan yang masih mengganjal bisa melalui WA. Siap. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya.